Oke, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Bang Refli tadi ingin merespon? Iya, begini. Memang memberantas korupsi ini tidak boleh sembarangan. Jadi kalau misalnya presiden ingin melakukan langkah-langkah progresif, gampang sekali. Dia bisa keluarkan kok kebijakan apapun dengan apa? Perpu misalnya. Jadi tidak boleh ada sebuah diskresi yang melanggar atau head to head dengan undang-undang. Misalnya undang-undang mengatakan A, lalu kemudian diskresinya mengatakan B, nggak bisa. Diskresi hanya bisa kalau undang-undangnya say nothing, kosong. Nah itu diskresi boleh. Tetapi yang paling gampang adalah perpu, seperti tantangan Bang Saud. Mudah sekali mengembalikan kekuatan KPK sebagaimana sebelum 2019. Tinggal keluarkan perpu yang membatalkan undang-undang KPK 2019 itu, balik lagi KPK. Nah, masalahnya itulah yang saya sebutkan kan ketika Prabowo baru pertama menjadi presiden itu. Apakah dia akan melakukan langkah itu atau tidak? Ternyata jadi wacana pun tidak, yaitu memperkuat institusi KPK. Karena gini, bahayanya adalah ya, kalau seandainya kita mengontrol institusi penegak hukum, katakanlah, kalau pemimpinnya tetap baik, benevolent, ya kan? Tapi begitu pemimpinnya sudah jahat, maka dia kayak Pak Harto yang menguasai MPR. Baik, mau dipersingkat Bang? Ya, MPR sebagai lembaga tertinggi negara di bawah kaki kekuasaan Presiden Soeharto. Padahal Soeharto di bawah MPR harusnya. Nah itulah yang kemudian kita tidak boleh mengandalkan bahwa hanya pada niat baik pemimpin, tapi harus membangun sistem yang kuat, termasuk check and balances di antara kekuatan-kekuatan politik, termasuk kekuatan politik dan kekuatan civil society. Itu yang terjadi. Baik. Jadi kalau orang-orang kritis kayak saya, kayak Bang Ganda, ya jangan dipenjara. Tapi diberikan ruang untuk memberikan counter argumen. Kan Pak Prabowo bilang, apa sih Refli itu? Nanti saya undang. Tapi nggak diundang-undang juga nanti ngomong. Tolong disampaikan, Bang Indar Sam. Bang Refli mau diundang Pak Prabowo. Bang Saud penutup singkat maksud saja. saya kita Sudah Bang, habis. secara head to head kan begitu. Siap. Kan saya udah bilang nggak akan minta jabatan apapun. Oke, silakan. Gitu. Singkat Ya, saja. kalau saya menyimpulkan tentulah kalau kemudian hukuman buat seseorang yang mengaku dirinya paling mendukung perubahan gitu ya, dalam hal ini lebih spesifik kepada Noel, ya harus ada pemberatan kepada dia. Tapi terus terang aja kalau orang bicara hukuman mati, ya nggak relevan karena pasalnya juga pasal 12E kecil. Jadi sekali lagi jangan pernah dendam, hukum nggak boleh dibangun dengan dendam. Ya kan kalau Noel nanti udah selesai, kemudian dia jadi orang lagi, mau apa gitu. Jadi maksud saya gini, ketika seseorang sudah bertanggung jawab, saya harus mengulang, masih banyak orang di luar, indeks persepsi korupsinya jelas. Nah ini jangan terlalu fokus pada Noel, tapi ini banyak pekerjaan lain. Ini Noel ini bukan yang pertama, karena ada orang lain lagi. Oke, baik. Terima kasih Bang. Noel bukan yang bukan yang terakhir. Seluruh aktivis Bukan yang pertama. yang masuk di dalam yang kedua. kabinet, ya, kita tetap dengan konsisten dan fokus kepada misi kita adalah bagaimana kita mengawal program-program Pak Prabowo ini selesai sampai akhirnya, dan ini adalah pembelajaran yang baik bahwasanya kita tetap teguh dengan iman kita, ya, perangi dan lawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Oke, baik. Luar biasa. Kalau saya begini, Mbak, selama Mudah-mudahan di antara kita nih nggak ada yang peristiwa korupsi masih terjadi, Nggak ada yang ditangkap. maka percakapan-percakapan terhadap pembahasan-pembahasan penanggulangan korupsi tentu juga akan terus terjadi. Seperti malam ini kita di sini berbicara kejadian yang dialami oleh Noel. Nah, pertanyaannya adalah seberapa efektifkah diskusi-diskusi di ruang publik ini ketika parameter-parameter yang mengakibatkan indeks korupsi kita terus menurun itu tidak diperbaiki. Perbaikannya ada di mana? Ya ada di trias politika kita, ada di yudikatif, ada di eksekutif, dan di legislatif. Kuncinya kembali ke sana, sejauh mana tiga lembaga ini bisa mendengar suara kita malam ini. Itulah yang dibilang sebuah negara demokrasi. Ini akan sia-sia. Selama ada lagi terjadi, ya kita ketemu lagi, diskusi lagi. Tapi selama parameter yang kita temuin ini harus diperbaiki, ini harus dirubah, tidak juga dilakukan perbaikan, ya nggak bisa. Nah, besar harapan kita kepada pemerintahan Pak Prabowo ini ada sebuah transformasi sistem. Saya setuju tadi udah disebut sama Bang Refli. Sistemnya ini harus diperbaiki, tapi ini butuh bukan lagi reformasi, tapi sebuah transformasi lompatan. Bila perlu ada perpu. Kalau memang parameter pelemahan undang-undang KPK jadi masalah terhadap penilaian indikator parameter turunnya indeks
persepsi korupsi kita. Baik, Bang Nah, Boy, terima seperti kasih. itu. Saya harus Begitu, potong Mbak. karena waktu Ya. kita sangat singkat, masih ada 2 lagi. Bang Hendarsam, silakan closing statement singkat saja. Iya, bahwa memang jadi apa ya, di hati saya itu ada berkecamuk, bahwa di satu sisi saya berharap bahwa ini adalah kasus terakhir, ya kan, tidak ada kasus lain, tapi menggunakan logika dan parameter-parameter sebelumnya kayaknya nggak akan jadi kasus terakhir, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan memang ke depannya pendekatan pendekatan tentang masalah penegakan hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi melalui OTT, melalui penyelidikan, kemudian naik ke penyidikan dan lain sebagainya harus tetap dilakukan. Tapi di sisi yang lain bahwa mitigasi, pencegahan ini juga harus tetap dikedepankan. Kalau enggak ini kita seperti mengejar bayangan terus. Kita kan seperti mengejar bayangan, ya kan, ada tangkapan, tapi permasalahan akar pokoknya tidak kita selesaikan. Kalau kita analogikan ini sebagai sebuah pohon, ya kan, bahwa tindak pidana korupsi itu adalah pohon dan buahnya, ya kan. Tapi akarnya itu adalah pencegahan. Kalau akarnya tidak kita cabut, maka pohonnya akan tetap hidup. Nah itu maksud saya analogi yang bisa kita gunakan bahwa pencegahan harus tetap kita jalankan, kemudian bersama-sama dengan penindakan. Oke, Dua hal baik. tersebut harus tetap berjalan Baik, beriringan. itu menjadi kuncinya, harus jalan beriringan. Singkat saja waktu Ya, kita sudah habis. kita melihat Prabowo ya pada hari yang sama meralat statement Mensesnek ya, yang mengatakan ketika Noel ditangkap dia bilang nanti Noel akan dipecat jika terbukti bersalah. Nah Prabowo nggak nunggu terbukti bersalah, malamnya langsung dia bilang saya pecat dari Wamen. Ya artinya Prabowo ini betul-betul quick respon ya dalam urusan-urusan korupsi. Jadi kita apresiasi Prabowo, pokoknya nilainya masih 100 lah untuk pemberantasan korupsi. Terima kasih. Oke, baik Bang Syahganda, terima kasih Bang Relvi, terima kasih Bang Sam, terima kasih Bang Ani, Bang Boy. Terima kasih Bang Hendarsam sudah berbincang bersama kami, dan kita tutup diskusi malam hari ini koruptor dan amnesti, 2 kata yang tak pernah sejalan. Prabowo sudah beri sinyal kabinet harus bersih, korupsi tak boleh terulang. Tapi satu hal yang seharusnya kita sepakati, pelaku korupsi tak layak diberi pengampunan. Mereka hanya layak diberi hukuman. Saya Elvira Indonesia, terima kasih Anda sudah bersama kami. Kita jumpa lagi pekan depan di Head to Head with Elvira. Selamat malam.